Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Ribuan rumah di Kota Pekalongan terendam banjir hampir 1 meter. Guna menarik minat warga Kota Semarang, petugas Puskesmas Ngemplak Simongan memberikan vaksin tahap ketiga atau booster di lokasi wisata Sampokom. Mengalami pelecehan seksual oleh perwira polisi, seorang wanita melapor ke Polres Boyolali. Kita ke informasi pertama. Ribuan rumah di Kota Pekalongan terendam banjir hingga ketinggian hampir 1 meter. Banjir luapan sungai ini dipicu curah hujan yang tinggi. Beginilah kondisi perkampungan Pasir Sari dan Tirto di Kota Pekalongan. Ribuan rumah di bantaran Sungai Bremi terendam banjir hingga ketinggian hampir 1 meter. Sejumlah warga mengaku kaget. Air luapan Sungai Bremi tiba-tiba masuk rumah. Warga pasrah karena saat musim hujan atau air pasang, banjir sudah menjadi langganan. Ya. Ini dari mana Bu airnya Bu? Dari sungai. Sungai. Lebar sini. Oh, meluap masuk ke kampung berarti ya? Iya. Masuk ke kamar. Ini sering Bu? Ya, kemarin-kemarin ya sering. Hingga kini belum ada langkah serius pemerintah setempat mengatasi banjir. Warga hanya bisa mengandalkan pompa-pompa air kecil yang tidak maksimal menangani banjir. Harusnya ya disedot pakai pompa itu air kecil Pak. Oh, hanya ada pompa kecil itu tadi. Harapannya Pak? Ya gimana ya, pemerintah ya harus mengerti lah. Harus tanggap ya. Iya. Air sungai meluap dipicu curah hujan tinggi dalam 12 jam terakhir. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Puluhan rumah di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang rusak diterjang angin kencang dan hujan deras. 2 rumah rusak parah tertimpa pohon dan seorang pemilik rumah patah tulang punggung tertimpa atap rumah. Angin kencang dan hujan deras menghantam 21 rumah dan 1 sekolah hingga mengalami kerusakan di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 2 rumah rusak parah tertimpa pohon dan seorang pemilik rumah patah tulang punggung tertimpa atap rumah. Sejumlah rumah rusak parah belum diperbaiki karena terbatasnya biaya perbaikan hingga jutaan rupiah. Selain rumah, pohon roboh juga menimpa jaringan listrik di Desa Jetak. Akibatnya sejumlah wilayah mengalami gangguan listrik. Hujan dan hujan lebat langsung itu karena anginnya kencang, hujan lebat ya itu langsung merubuhkan pohon ini, pohon pete. Pohon pete, Pak. Pohon pete. Kenapa ini, Pak? Menimpa apa? Menimpa rumah belakang, tapi kan itu kan asbesnya kan runtuh semua itu. Ini yang di Jetak ini ada 21 rumah yang terkena. Yang rusak parah itu 2 rumah, kemudian yang rusak ringan itu ada 5 rumah, yang lainnya rusak sedang dan 1 sekolahan ya ini meskipun rusak kerusakannya kecil tetapi tetap itu. Jadi ada 21 rumah dan ada 1 warga yang menjadi korban kena dalekan itu sehingga sekarang beliau dirawat di rumah sakit dokter. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang telah menyalurkan bantuan. Kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Diduga melebihi kapasitas muatan, sebuah truk bermuatan barang bekas tidak kuat menanjak di Tanjakan Keboan, Kabupaten Boyolali. Truk hingga terguling setelah menabrak kontainer di belakangnya. Truk bermuatan barang bekas terguling di Jalan Solo Semarang atau tepatnya di Tanjakan Keboan, Kabupaten Boyolali. Truk terguling dan menabrak kontainer di belakangnya. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Solo menuju Semarang. Setiba di lokasi jalan menanjak, truk tidak kuat dan malah mundur sehingga menabrak kontainer di belakangnya.
Truk kemudian terguling hingga kabin rusak patah. Muatan truk berserakan di jalan. Dari hasil pemeriksaan Satlantas Polres Boyolali, diduga muatan truk melebihi kapasitas sehingga tidak kuat menanjak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan sopir truk hanya menderita luka ringan. Dapat menanjak kita perkirakan karena muatannya berlebih ataupun kelebihan muatan, sehingga kendaraan tidak sesuai ataupun kendaraan tidak kuat naik di tanjakan tersebut. Masih evakuasi ya Pak? Untuk evakuasi sementara masih kita lakukan, baik menggunakan roda untuk membersihkan barang-barang yang masih berada di tengah jalan. Untuk saat ini kita juga baru memindahkan kontainer. Petugas Satlantas Polres Boyolali yang tiba di lokasi segera mengevakuasi truk. Setelah evakuasi, arus lalu lintas dua arah sempat tersendat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Guna menghilangkan cemas pada anak saat disuntik vaksin COVID-19, guru dan tim medis di salah satu sekolah dasar di Purworejo memakai seragam sekolah dasar. Ada yang unik saat pemberian vaksin COVID-19 di salah satu sekolah dasar di Purworejo. Para guru bersama petugas medis sengaja memakai seragam sekolah dasar saat memberikan suntikan vaksin bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun. Bahkan ada guru dan petugas mengenakan kostum yang dilengkapi mainan agar tampak lucu. Upaya ini sebagai hiburan untuk mengalihkan perhatian peserta guna menghilangkan cemas dan rasa takut. Tapi sekarang aku bisa melawannya. Berarti sekarang nanti pulang dapat duit 500.000 dari Eyang. Tadi pakai headset, pakai HP itu biar apa emang? Biar tenang. Biar tenang ya. Ya, nanti fokusnya ke sini. Bukan ke vaksin ya. Senang nggak dapat duit 500.000 dari Eyang? Senang lah. Target sehari ada 100 peserta disuntik vaksin Sinovac dari total 300 murid. Vaksinasi bagi anak digelar 3 hari sejak Senin 17 Januari hingga 19 Januari untuk menghindari kerumunan. Baik rumah sakit maupun sekolah menggunakan tema yang suasananya diciptakan menyenangkan untuk anak-anak. Kami gunakan ada photo booth, kemudian kami ada loose part di sebelah panggung, kemudian kami tata dipastikan di ruangan terbuka dan kami gunakan seragam-seragam anak-anak dan juga tenaga kesehatannya juga sama unik. Antisipasi mencegah penularan COVID-19, percepatan vaksinasi anak di Purworejo lebih ditingkatkan. Tidak hanya sekolah dasar negeri, sejumlah sekolah swasta pun ditunjuk membantu percepatan vaksinasi COVID-19 bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Masih seputar vaksin, pemberian vaksinasi tahap ketiga atau booster terus digenjot di Kota Semarang seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa wilayah. Guna menarik minat, warga petugas Puskesmas Ngemplak Simongan memberikan vaksin booster di lokasi wisata Sampokong. Pemerintah Kota Semarang semakin gencar memberikan vaksinasi tahap ketiga atau booster menyusul peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah. Salah satunya dilakukan di lokasi wisata Sampokong. Pemberian vaksin booster oleh petugas Ngemplak Samongan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Selain menerima vaksin booster, mereka bisa juga berwisata sambil bersuah foto. Syarat menjadi peserta vaksin booster pun cukup mudah. Cukup menunjukkan tiket elektronik vaksin ketiga dan kartu tanda penduduk. Targetnya dalam sehari menyasar 500 orang dengan jenis vaksin AstraZeneca. Vaksinasi booster di Sampokong juga akan digelar hingga 1 bulan mendatang. Pemerintah Kabupaten Sragen juga tidak mau ketinggalan dengan menggenjot pemberian vaksinasi booster. Ratusan orang meliputi warga lanjut usia, kelompok rentan, dan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen antusias menjadi peserta vaksin booster. Para peserta lanjut usia serta kelompok rentan disuntik vaksin AstraZeneca dan Pfizer, sedangkan ASN mendapatkan vaksin Moderna.